Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, semangat pagi ya. Semoga di pagi ini kita semakin semangat, teman-teman semakin semangat di dalam menjemput keberkahan Allah, di dalam menjemput keajaiban Allah yang pasti sudah Allah siapkan ya. Sudah Allah siapkan untuk kita semua, sudah Allah siapkan keajaiban itu untuk teman-teman semuanya. Masya Allah. Oleh karenanya wajib ya, di pagi ini kita awali pagi bukan dengan sarapan, tetapi dengan doa. Kalau sarapan ini sebaiknya nanti agak siangan ya, karena aktivitas kita belum terlalu padat. Kecuali teman-teman sudah beraktivitas dan siap beraktivitas dengan agenda yang cukup padat, boleh sarapan. Tetapi kalau yang masih di rumah ya, jangan buru-buru sarapan. Agak siangan dikit lah ya. Jam 8, jam 9 begitu. Nah, maka mari kita mulai pagi ini dengan keyakinan yang pertama ya. Keyakinan bahwa Allah sudah akan menyiapkan masa depan yang terindah. Sudah menyiapkan keajaiban buat teman-teman semuanya. Siap ya teman-teman ya. Berpikiran positif, menyambut hari dengan keyakinan dan sikap optimis. Kemudian mulai pagi dengan bersyukur. Mulai pagi dengan bersyukur. Rasa syukur ini luar biasa dahsyat teman-teman ya. Rasa syukur itu akan mengundang berbagai macam kenikmatan Allah yang lainnya. Rasa syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi kemudian dirasakan di dalam hati. Kita benar-benar bersyukur kepada Allah sudah menitipkan kepada kita mata untuk bisa memandang keindahan dunia. Kita bersyukur kepada Allah, Allah sudah menitipkan telinga untuk mendengarkan ayat-ayatnya. Allah sudah menitipkan kita akal untuk berpikir tentang kebesaran Allah, tentang dahsyatnya alam semesta. Kita berpikir Allah sudah memberikan keajaiban berupa rizki. Bukankah semua anggota tubuh ini merupakan rizkinya Allah? Iya kan? Kalau kita renungkan, maka seluruh anggota tubuh ini merupakan rizkinya Allah yang tidak bisa dinilai dengan uang. Maka demi Allah teman-teman, ini sebetulnya semuanya adalah golongan orang-orang kaya luar biasa. Yakinlah teman-teman, ini adalah semuanya dari golongan orang-orang kaya. Orang-orang kaya, bagaimana tidak dikatakan kaya? Mata kita, teman-teman, relakah menjual matanya, kedua mata dengan harga misalkan 10 miliar? Ya, tentu tidak. Relakah teman-teman menjual kedua kaki teman-teman dengan harga 5 miliar? Tentu tidak. Maka ini anggota badan yang luar biasa ini ya tidak bisa dinilai dengan materi. Maka teman-teman sebetulnya sudah dititipkan modal yang luar biasa berupa anggota badan. Maka mari manfaatkan anggota badan kita untuk menjemput keajaiban Allah, untuk menjemput keberkahan Allah. Maka awali pagi ini dengan bersyukur ya teman-teman. Janji Allah di dalam Ibrahim ayat 7 jelas sekali. Dan Allah
Demi Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah, ya, aku kata Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Jelas sekali loh ayatnya, ya. Ini adalah ayat muhkamat. Ada dua macam ayat di dalam Al-Quran. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ini adalah ayat yang jelas sekali maknanya, bisa kita pahami walaupun tidak menggunakan tafsir, tetapi akan lebih baiknya kita membaca kitab tafsir Al-Quran, ya. Nah, ayat muhkamat salah satunya adalah surat Ibrahim ayat 7. Jika bersyukur pasti akan Allah tambah nikmatnya, ya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi sebaliknya, jika kita kufur, mengingkari nikmat Allah, maka hati-hati ya teman-teman, hati-hati betul. Ini yang khawatirnya akan membinasakan kita. Walaupun binasa bukan dalam arti kematian, ya, tetapi binasa dalam artian rezeki kita seret. Kemudian keluarga kita mulai berantakan, sering cekcok dengan rumah tangga. Sedikit-sedikit marahan, sedikit-sedikit emosian, ya. Hanya dipacu atau dipicu permasalahan kecil, misalkan lupa naruh kunci motor, lupa naruh dompet, istri terlambat masak, istri misalkan terlambat nyiapin kopi atau teh buat suami. Itu bisa menjadi sebuah pemicu masalah rumah tangga. Gara-gara apa? Gara-gara kita kurang bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan, ya. Maka mari kita awali pagi ini dengan bersyukur kepada Allah, ya. Dengan bersyukur kepada Allah, bukan hanya dengan lisan alhamdulillah, tapi juga dibenarkan dengan dalam hati kita meyakini nikmat yang Allah berikan begitu luar biasa, dan juga diwujudkan dengan tindakan, teman-teman, ya. Tindakan bersyukur itu bagaimana? Bersyukur itu menjaga anggota badan kita. Salah satu wujud bukti bersyukur adalah menjaga anggota badan kita agar terhindar dari dosa. Tangan ini, ya, jangan sampai digunakan untuk scroll-scroll, kemudian mengetik sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Jangan sampai jari ini digunakan untuk scroll-scroll dan menghentikan tayangan atau menonton tayangan yang mengundang murkanya Allah. Itu salah satu bentuk syukur. Bentuk syukur yang lain adalah menjaga mata kita untuk menghindari menonton sesuatu yang mengundang murkanya Allah. Hanya melihat sesuatu yang dihalalkan dan mubah-mubah saja. Begitu ya, teman-teman. Kemudian telinga gini, kita manfaatkan hanya untuk mendengar sesuatu yang baik, bukan justru mendengarkan sesuatu yang membuat kemaksiatan, membuat kita malas, membuat kita baper. Hati-hati ini, teman-teman, ya. Terutama kaum Hawa, ya, para teman-teman akhwat, saudariku yang dirindukan surganya Allah. Hati-hati dengan tayangan saat ini drama Korea, ya. Drama Korea ini banyak yang kemudian mengaduk-aduk perasaan. Sampai kemudian banyak di antara teman-teman yang nangis sendiri kan ketika nonton drakor, ya. Ketika nonton drakor nangis sendiri, baper sendiri, Masya Allah, subhanallah, begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman terparuh dengan tontonan-tontonan begitu ya yang negatif. Kalau positif mengandung banyak maslahat, kemanfaatan, ya. Silahkan, ya, boleh dilanjutkan nonton, ambillah hikmah pelajaran atau ibroh begitu ya. Nah, tadi bicara ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Misalkan contohnya adalah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat pertama, Alif Lam Mim. Kemudian Ali Imran, Alif Lam Mim juga. Kemudian surat Maryam, Kaf Ha Ya Ain Shad. Ini hanya Allah yang mengetahui. Itulah ayat mutasyabihat. Ada ulama yang kemudian mentafsirkan ayat mutasyabihat ini, kalau yang Alif Lam Mim itu seperti ibaratkan gong, ya. Ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, maka disitulah ada peringatan. Ya, ibaratkan kalau zaman kerajaan itu, misalkan ada utusan dari raja yang ingin, ya, menyampaikan sesuatu yang penting, maka biasanya dibunyikan gong terlebih dahulu, dueng, gitu kan. Maka kemudian setelah itu baru kemudian infonya disampaikan. Nah, sama di dalam Al-Quran, ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu yang penting luar biasa, walaupun seluruh ayat di dalam Al-Quran penting, tapi ini diawali dengan gong, dengan alarm, ya,
Nah, itulah ayat-ayat mutasyabihat salah satunya. Di awal-awal misalkan suatu surat, ya, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian Yasin, ya, kemudian surat Al-Ankabut dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah tidak pernah nonton film apapun di TV. Termasuk hati-hati ya, tayangan yang harus kita hindari adalah tayangan cek khodam yang sekarang sedang viral, ya. Tayangan cek khodam yang sedang viral ini perlu kita waspadai, karena kalau kita nonton tayangan-tayangan seperti itu, termasuk tayangan indigo, termasuk tayangan perdukunan, termasuk tayangan zodiak, ya, ramalan-ramalan. Bagaimana nasib saya hari ke depan, 1 bulan ke depan, atau di masa depan ketika nanti sudah berkeluarga, sudah punya anak. Bagaimana nasibnya kira-kira? Nah, maka hati-hati teman-teman, ya. Ini bisa kemudian membatalkan sholat kita. Sholat kita bisa tidak diterima oleh Allah 40 hari. Na'udzubillah, mengerikan sekali. Jadi kita sudah capek-capek sholat begitu ya, 5 kali sehari, tetapi ternyata tidak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara kita menonton dan cek khodam begitu ya, menonton tayangan khodam, walaupun cuma iseng-iseng ya, walaupun di situ mungkin ya orang iseng aja, hanya sekedar ngumpulin gift, hanya untuk ngumpulin koin, ya, tetapi ini sudah termasuk jenis perdukunan, apapun niatnya untuk iseng-isengan, lucu-lucuan, gitu ya. Waalaikumsalam, selamat datang teman-teman ya yang baru saja menyimak ini. Kita akan membicarakan tentang Allah Azza wa Jalla, ya, kita akan membicarakan tentang Allah Azza wa Jalla yang insya Allah akan terus coba kita dekati Allah dengan seluruh kemampuan kita. Untuk apa sih mendekati Allah? Manfaatnya banyak luar biasa teman-teman. Kita tidak mungkin ya 1 detik bahkan 0,00001 detik lepas dari pertolongan Allah. Kita setiap detiknya butuh pertolongan Allah. Setiap detik kita butuh pertolongan Allah. Maka wajib bagi kita untuk mendekati Allah dengan segala daya upaya kita. Ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan. Siap ya teman-teman, Kak Nurhama, insya Allah kita akan senantiasa doakan teman-teman di sini yang siap stay, bukan hanya yang nonton tayangan ini saja ya, bukan hanya yang nonton tayangan ini saja, tetapi kita coba bantu teman-teman dengan doa seluruh kaum muslimin, ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya. Kita mohon ampunkan teman-teman seluruh kaum muslimin, ya, agar diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Saya butuh pertolongan Allah dan sangat betul sekali, ya. Jadi begini teman-teman, saya ingin cerita ya. Saya ingin cerita sebuah terapi namanya terapi tabungan kebaikan. Ada terapi yang luar biasa yang insya Allah akan mendatangkan pertolongan Allah. Siapa di sini yang ingin mendapatkan pertolongan Allah dalam waktu singkat? Ya, silakan komentar saya. Yang ingin mendapatkan pertolongan Allah dalam waktu singkat, silakan komentar saya. Ya, tujuannya komentar saya bagaimana? Ini tulisan insya Allah akan mengandung doa, begitu ya. Tulisan mengandung doa, bukan hanya sekedar tulisan saja. Termasuk teman-teman kalau ingin mendapatkan pahala jariah luar biasa, silakan bisa dibantu tap-tap layar, ya. Silakan bisa dibantu tap-tap layarnya, karena dengan teman-teman tap-tap layar ini walaupun senam jari ya, seolah kurang kerjaan, tetapi ini memberikan manfaat. Dengan teman-teman tap-tap layar di sini, tayangan ini, live ini akan di-share oleh TikTok ke lebih banyak orang. Dengan teman-teman membantu tap-tap layar, maka tayangan ini akan di-share oleh TikTok ke lebih banyak orang. Sehingga ketika tayangan ini menyebar, ditonton oleh banyak orang. Gara-gara teman-teman bantu tap-tap layar ya, tik, 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 begitu, maka teman-teman akan mendapatkan aliran pahala jariah. Walaupun nanti teman-teman undur diri, tidak lagi nonton tayangan ini, gara-gara teman-teman mendatangkan orang yang nonton tayangan ini, teman-teman tetap mendapatkan pahalanya, insya Allah ya. Oke ya, siap mendapatkan pertolongan Allah pagi ini, akan teman-teman merasakan keajaiban luar biasa. Nah, dengarkan satu buah hadis ini ya. Ada sebuah hadis yang memuat cara, strategi bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah. Ini dahsyat nih caranya ini, dan sudah saya buktikan. Jadi saya bukan sekedar omong-omong saja ya. Saya bukan hanya sekedar ngomong doang.
sudah saya buktikan dan saya sudah share ke peserta seminar-seminar saya. Sudah saya share kepada jamaah saya. Sudah saya share kepada pasien-pasien saya. Cara ini sudah dibuktikan ribuan bahkan jutaan orang. Dan alhamdulillah mendatangkan pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Mari kita simak hadisnya. Langsung saya sampaikan saja terjemahannya ya, biar teman-teman bisa memahami. Jadi begini teman-teman. Teman-teman, ini saya akan cerita ya sebuah hadis. Ini rugi sekali yang terlambat menyimak nih, ya. Rugi sekali yang terlambat menyimak karena ini kisahnya luar biasa. Kisahnya luar biasa. Ya. Jadi begini. Kita seringkali mengkhawatirkan masa depan kita ya. Kita seringkali khawatir dengan masa depan kita, dengan hari tua kita. Maka biasanya kalau kita ingin mengantisipasi kondisi di masa depan, entah itu ketika kita sudah pensiun, entah itu ketika kita mungkin sudah usia senja, sudah lanjut usia, sudah pensiun, sudah tidak bisa lagi bekerja, atau kita ingin mengantisipasi jangan-jangan suatu saat masuk rumah sakit, atau mengantisipasi kejadian yang tidak terduga, semacam kecelakaan, na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Kemudian sakit yang membutuhkan biaya yang banyak, atau mungkin kebutuhan anak kuliah, sekolah, dan kebutuhan mendadak lainnya, kebutuhan dadakan lainnya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan biasanya adalah dengan menabung. Nah, banyak ya yang khawatir dengan usia lansia ya. Aduh, gimana nanti masa tua saya? Anak-anak apakah nanti peduli dengan saya? Apakah nanti saya punya tabungan yang cukup ya untuk hari tua nanti? Sementara saya bukan PNS. Yang kalau PNS jelas ya akan mendapatkan jaminan. Tetapi kalau teman-teman bukan PNS ya, tidak mendapatkan jaminan pensiunan, seringkali khawatir nih. Seringkali khawatir. Siapa di sini yang khawatir dengan hari tuanya nanti? Mumpung masih muda, ayo ya. Mumpung masih muda, kita bareng-bareng ya teman-teman. Kita bareng-bareng mengoptimalkan diri ini. Kita sudah dibekali oleh Allah loh. Ya, bekal yang luar biasa. Maka ayo kita manfaatkan. Mumpung masih muda. Mumpung Allah berikan kesempatan. Mumpung Allah berikan modal yang luar biasa. Manfaatkan. Nah, kembali ya ke pembahasan hadis. Sebelum kita bahas bagaimana cara mendatangkan pertolongan Allah. Apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi hari tua? Yang kita lakukan adalah menabung. Ya, biasanya menabung. Entah itu 1.000 setiap hari, atau 10.000 setiap hari, atau mungkin 100.000 setiap bulan. Ya, entah itu menabung di bank, atau kemudian kita siapkan tabungan khusus untuk nanti hari tua. Nah, maka tabungan-tabungan ini ketika sudah dikumpulkan, maka ketika kita ingin membongkar tabungannya karena kebutuhan khusus dan mendesak, sedekah makanan bisa, boleh. Sedekah bisa dalam bentuk apapun. Bahkan senyum ini sedekah ya. Tapi jangan cuma modal senyum doang ya untuk sedekah begitu. Nah, kembali ke pembahasan. Jadi, ketika kita menabung, misalkan 100.000 setiap bulan, maka dalam 10 bulan sudah terkumpul ya 1 juta. Kalau misalkan kita bisa nabung, misalkan contoh lah 1 juta begitu ya. Saya doakan teman-teman bisa menabung sebanyak mungkin, bukan hanya 1 juta per bulan, tetapi bisa 10 juta per bulan ditabung ya. Amin ya, Allahumma amin. Nah, misalkan teman-teman, ini kita pakai bahasa afirmasi saja ya, bahasa doa. Bahasa doa. Biar teman-teman bisa menabung banyak-banyak. Misalkan teman-teman bisa menabung 10 juta per bulan, diaminkan saja. Jangan berpikir, wah nggak mungkin. Ya, ini namanya meng-cancel doa. Kalau kita berpikir, wah nggak mungkin, ini namanya meng-cancel doa. Karena bisa jadi Allah akan mengabulkan doa teman-teman, mengabulkan prasangka teman-teman. Tapi seringkali hati kita yang ragu ya. Nah, maka saya kalau bercerita, seringkali menggunakan perumpamaan angka-angka yang besar. Karena ini akan menjadi sebuah doa. Misalkan contoh teman-teman bisa menabung 10 juta per bulan. Ya, 10 juta per bulan. Maka di bulan ke-10, teman-teman memiliki tabungan 100 juta rupiah. Misalkan. Nah, misalkan di bulan ke-20,
teman-teman sudah mengumpulkan 200 juta per bulan. Ya, kemudian di bulan yang ke-30, teman-teman berhasil mengumpulkan 300 juta per bulan. Nah, di bulan ke-31, teman-teman punya tabungan 310 juta. Nah, ternyata ada kebutuhan mendesak. Anak harus kuliah. Terus kebetulan perlu dirawat di rumah sakit, ya. Misalkan orang tua kita perlu dirawat di rumah sakit dan terpaksa, ya, kita bongkar tabungan nih. Ya, terpaksa kita bongkar tabungan. Sebagian untuk biayain anak, kemudian sebagian untuk merawat orang tua berobat. Nah, maka dalam kondisi itulah kita sedang membongkar tabungan kita. Dalam kondisi itu kita sedang mencairkan tabungan kita. Nah, rahasianya ini ya, kita sudah masuk ke rahasia pertolongan Allah nih. Karena saya janji tadi akan mengungkap bagaimana rahasia pertolongan Allah datang. Dan ini teknik yang luar biasa. Ini petunjuk dari Allah dan Rasulullah bagaimana cara mendatangkan keajaiban Allah. Kembali kepada tadi ya, bongkar tabungan nih. Nah, ini ada hubungannya dengan masalah teman-teman. Apapun masalah teman-teman, ini solusinya nih. Siap-siap saya ceritakan ya. Apapun masalahnya, solusinya siap-siap saya ceritakan. Itu tadi ya. Kalau nabung di bank silahkan ya, kalau bisa bank syariah, jangan bank yang konvensional karena nanti ada bunganya ya. Ada bunganya nanti kalau yang bank konvensional. Kalau bank syariah biasanya ada dua sistem, ada yang pakai bagi hasil, ada yang tanpa bagi hasil. Nah, kalau saya biasanya milih yang tanpa bagi hasil gitu. Nah, kembali ke topik, kita bukan sedang membahas tentang tabungan uang ya. Kita sedang membahas tentang pertolongan Allah, bagaimana cara mendatangkan pertolongan Allah dengan cara yang ajaib. Caranya tadi dengan sebuah hadis ya. Nah, tadi kembali kita mencairkan tabungan kita, maka kita akan dapat uang. Duit yang sudah lama kita tabung, misalkan isinya ada 310 juta tadi, ada 310 juta, kita gunakan sebagian untuk anak kuliah, sebagian untuk membiayai orang tua kita berobat. Maka disitulah kita sedang mencairkan tabungan uang kita. Nah, ternyata teman-teman, ini rahasianya, ternyata yang bisa ditabung itu bukan hanya uang saja. Yang bisa ditabung ternyata bukan hanya emas saja. Ternyata yang bisa ditabung itu adalah kebaikan. Ya, ternyata kebaikan itu bisa ditabung. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kebaikan bisa ditabung dan bisa dicairkan menjadi sebuah pertolongan Allah. Kita simak hadisnya. Jadi begini. Ada 3 orang zaman dahulu ya. Zaman dahulu ada 3 orang yang sedang bepergian. Zaman dahulu ada 3 orang yang sedang bepergian ke suatu tempat. Kemudian karena kemalaman, mereka terpaksa menginap di sebuah gua. 3 orang ini menginap di sebuah gua. Mereka masuk ke dalam gua, ya. Terus kemudian tiba-tiba ada batu besar yang jatuh dari atas, kemudian jatuh dan menutup pintu gua. Sehingga pintu gua tertutup, ya. Dan akhirnya mereka tidak bisa keluar. Ya, tidak bisa keluar. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, tidak mungkin kita bisa keluar dari gua ini kecuali dengan minta pertolongan kepada Allah melalui perantara amal yang sudah kita lakukan zaman dulu. Melalui amal yang sudah kita kerjakan. Lalu mereka sepakat untuk berdoa kepada Allah, ya, sambil mengungkapkan, sambil menceritakan amal baik yang pernah mereka kerjakan. Orang pertama berdoa, "Ya Allah, dulu saya merawat kedua orang tuaku yang sudah lanjut usia. Ya, saya merawat kedua orang tuaku dengan penuh kasih sayang dan saya rutin memberikan air susu dari hewan ternak kepada kedua orang tuaku. Saya utamakan kedua orang tuaku, saya berikan air susu. Saya utamakan mereka daripada orang lain. Terus suatu saat saya pulangnya kemalaman. Pulang dari bekerja kemalaman, ternyata kedua orang tuaku sudah tidur. Ya. Kedua orang tuaku sudah tidur dan saya tetap
menyiapkan segelas air susu dan ku pegangi. Khawatir nanti orang tuaku tengah malam itu bangun, ya. Khawatir orang tuaku tengah malam bangun. Kalau bangun, nanti akan kuberikan segelas susu tersebut. Tapi ternyata orang tuaku bangun di pagi harinya. Nah, ya Allah, itulah bentuk baktiku kepada orang tua. Jika bentuk baktiku kepada orang tua dulu, ya Allah, hanya mengharap wajah-Mu, hanya mengharap ridho-Mu. Tolonglah saya, ya Allah. Jika hanya mengharap ridho-Mu, baktiku ini kepada orang tua, tolonglah saya. Bukalah pintu gua. Singkirkan batu yang menutup pintu gua tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Keajaiban, ya. Batunya sedikit bergeser. Sedikit bergeser, tetapi mereka masih belum bisa keluar. Karena celahnya masih terlalu kecil. Kemudian doa orang yang kedua nih. Doa orang yang kedua. Ya Allah, zaman dahulu saya menyukai anak gadis dari pamanku. Saya begitu mencintainya. Lalu kemudian, tetapi dia menolak cintaku. Ya, anak gadis dari pamanku menolak cintaku. Kemudian waktu berlalu dan pada akhirnya suatu saat dia kembali. Anak gadis dari pamanku ini kembali, ya. Dan dia ternyata butuh uang. Ya, butuh uang. Terus kemudian saya memberikannya. Saya memberikan uang tapi dengan syarat. Dengan syarat bagaimana? Syaratnya adalah tidur bareng atau berzina. Terus ternyata dia bersedia, ya. Lalu kemudian sebelum terjadi, dia mengatakan, tidaklah halal, ya, engkau mencabut cincin, ya, kecuali dengan ridho Allah. Intinya adalah nikahi dulu, bukan dengan cara berzina. Nikahi dulu, bukan dengan cara berzina. Itu nasihat dari anak gadisnya. Terus kemudian, saya malu luar biasa, ya Allah. Saya malu luar biasa. Saya merasa ditampar. Akhirnya, kutinggalkan dia beserta uang dirham yang kuberikan kepadanya. Nah, maka di sini, ya Allah, jika perbuatanku dulu bertobat dari dosa zina, padahal belum melakukan, ya. Padahal belum melakukan. Ya Allah, jika amalanku dulu bertobat dari dosa zina, hanya mengharap ridho-Mu, ya Allah, tolonglah saya, bukalah pintu gua. Geserlah batu yang menutup pintu gua. Ya, akhirnya batu bergeser lagi, tetapi mereka belum bisa keluar. Nah, terus kemudian orang yang ketiga. Orang ketiga ini cerita, berdoa kepada Allah. Nah, ini teknik, ya, bisa kita praktekkan, teman-teman. Teknik ini bisa kita praktekkan untuk mendatangkan pertolongan Allah, dan saya sudah praktekkan dan sudah dipraktekkan oleh ribuan, ya, member terapi langit. Dan mereka Masya Allah banyak yang mendapatkan keajaiban, dari mulai berhasil hamil, keluarganya harmonis, suaminya nggak jadi minta cerai, dan seterusnya. Lanjut, ya, doa orang yang ketiga. Ya Allah, dulu saya punya sebuah usaha dan saya mempekerjakan karyawan. Tapi ada satu karyawan, ada satu pekerja yang kemudian gajinya belum saya bayarkan. Karena ternyata dia pergi entah kemana. Nah, gajinya ini lalu ku belikan hewan ternak. Gajinya ini yang harusnya ku bayarkan, ya, ku belikan hewan ternak. Hewan ternak ini lalu ku kembang biakan menjadi jumlah yang sangat banyak, ya. Minta bantuan untuk ini, ya, bagi teman-teman yang ingin dibantu, ayo amalkan ini. Atau bisa masuk ke dalam ini, ya, bisa kontak Kak Novi, ya. Ini kita akan bisa terapi bareng Al-Quran untuk mendatangkan keajaibannya Allah, ya. Teman-teman akan saya bantu dengan bisnis yang insya Allah akan bisa menghasilkan jutaan per hari. Lanjut dulu, ya. Saya sambil baca komentar, sambil baca pertanyaan. Lanjut dulu. Ya Allah, gaji, ikut terapinya silakan hubungi ini, ya. Bisa ikut terapi silakan. Kita akan terapi Al-Quran jam 7, teman-teman. Kita akan terapi Al-Quran jam 7. Dalam rangka mendatangkan rezekinya Allah, dalam rangka menyembuhkan sakit yang teman-teman derita, dalam rangka mengharmoniskan keluarga yang teman-teman bangun. Kembali ke kisah tadi, ya. Ini jangan diputus dulu nih. Ini menarik soalnya kisahnya. Bisa mendatangkan keajaiban Allah. Doa orang yang ketiga, ya Allah, dulu saya punya karyawan dan gajinya belum dibayarkan. Akhirnya gajinya itu dipakai untuk membeli hewan ternak dan hewan ternaknya dikembangkan.
menjadi begitu banyak, ya. Menjadi begitu banyak. Terus kemudian apakah harus mengucapkan dosa yang kita perbuat? Yang disyariatkan, ya, disyariatkan itu adalah mengucapkan amalan, bukan dosa, ya. Kalau dosa itu sebagai disimpan rapat-rapat, bahkan jangan diceritakan kepada siapapun. Karena kalau kita berbuat dosa dan kita menyembunyikan, Allah tutup aib kita. Tapi kalau kita umbar, itu Allah malah justru akan menyiksa, ya. Sudah diampuni kok malah diumbar. Nah, ini bahaya sekali. Kembali ke kisah tadi, ya. Nah, hewan ternak itu kok kembangbiakan jadi jumlah yang cukup banyak hingga akhirnya karyawan ini kembali. Ya, karyawan ini kembali, pekerjaku kembali dan menuntut gaji yang dulu. Lalu ku berikan semuanya gaji yang sudah menjadi hewan ternak menjadi jumlah yang banyak. Bertele-tele bagaimana? Emang kisahnya begitu. Ini saya sambil baca komentar, ya. Ini saya sambil baca komentar dan sambil menunggu peserta lain join, ya. Terus kemudian saya berikan semua hewan ternak kepada karyawanku ini. Ya Allah, jika amanahku dulu menjaga gaji karyawanku ini hanya karena mengharap ridhomu, ya Allah, tolonglah buka pintu gua, ya, tolonglah buka pintu gua, selamatkan kami. Terus akhirnya pintu gua, batu yang besar yang menutup gua itu kemudian terbuka dan mereka akhirnya bisa keluar. Nah, dari kisah ini sudah memberikan petunjuk bagi kita, itu cara berdoa, teman-teman. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menggambarkan cara berdoa yang baik dan benar seperti itu. Itulah mereka sedang mencairkan tabungan kebaikan mereka. Ini sebuah amalan yang insya Allah bisa kita amalkan, cara bagaimana kita berdoa, dan merupakan bukti bahwa tabungan itu bisa ditabung. Ternyata, ya, ternyata kebaikan itu bisa ditabung. Kelihatan kan, orang pertama berdoa dengan menyebutkan amalan. Ya Allah, dulu saya berbakti kepada orang tua. Orang yang kedua ngomong kepada Allah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, dulu saya bertobat dari dosa zina walaupun belum melakukan. Orang ketiga nyampaikan kepada Allah, ya Allah, saya amanah memegang gaji karyawan saya. Ini kan semua sedang menceritakan kepada Allah amalan-amalan yang mereka lakukan, ya. Kemudian saat itu, saat terkurung di gua, mereka itu sedang mencairkan tabungan kebaikannya. Nah, ini merupakan bukti bahwa kebaikan itu bisa ditabung. Masya Allah, subhanallah, ya. Luar biasa. Kebaikan bisa ditabung dan bisa dicairkan. Cairkannya bagaimana? Berdoa. Nah, maka teman-teman, mau buku silakan ini, ya, Japri Kak Novi. Mau buku silakan Japri Kak Novi. Kisah ini sudah saya tulis di buku. Dinamanya Terapi Tabungan Kebaikan. Nah, bagaimana cara teman-teman mendapatkan pertolongan Allah? Caranya adalah dengan cara berdoa seperti tadi. Seperti kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Teman-teman berdoa di waktu yang mustajab. Waktu mustajab itu kapan? Yang pertama adalah antara azan dan iqamah. Ya, begitu azan, kemudian segera berdoa. Malah lebih bagus, ya, sebelum antara azan dan iqamah daripada setelah sholat. Ya, karena setelah sholat ini saya belum menemukan hadisnya yang di situ mengandung keutamaan berdoa setelah sholat, yang ada azannya zikir. Ya, setelah sholat itu syariatnya adalah berzikir, bukan berdoa, walaupun tidak ada larangan, tetapi lebih manjur doa kita panjatkan antara azan dan iqamah, begitu, ya. Terus kemudian yang kedua, ketika hujan, ini teman-teman berdoa. Kemudian sebelum salam sholat wajib, itu manjur berdoa. Kemudian saat sujud, kemudian dalam perjalanan, kemudian, ya, yang berikutnya adalah ketika puasa, ya, ketika puasa, khususnya ketika berbuka. Kemudian hari Rabu, antara zuhur sampai asyar, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang berikutnya adalah hari Jumat, ya. Hari Jumat itu khususnya setelah asyar sampai waktu maghrib. Nah, ini semua sudah saya cantumkan di buku Terapi Langit, ya, 7 metode. Nah, kembali kepada cara berdoa. Teman-teman berdoalah di waktu-waktu tersebut, ya. Lalu kemudian, ya, silakan teman-teman sampaikan kepada Allah amal yang selama ini teman-teman kerjakan secara istiqomah atau pernah teman-teman lakukan ikhlas karena Allah. Apa misalkan? Contoh, pernah merawat orang tua, ya,
pernah merawat orang tua, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya dahulu ketika orang tua sudah lanjut usia, ya Allah, saya selalu merawatnya. Saya selalu membersihkan badannya. Saya selalu melayani mereka, ya Allah, kedua orang tuaku, ya Allah. Saya selalu masak untuknya. Saya selalu membuatkan minuman kesukaannya. Saya selalu membawakan makanan kesukaan orang tua, ya Allah. Jika baktiku kepada orang tua ini hanya mengharap ridhamu, betul, ya. Ini proposal kepada Allah. Ini saatnya kita mencairkan tabungan kebaikan. Ini tips yang luar biasa. Bisa teman-teman praktekkan, bisa teman-teman buktikan kedahsyatan cara ini. Berdoa bukan hanya sekedar, ya Allah, lunasi hutang saya, sembuhkan sakit saya dan keluarga, harmoniskan keluarga saya. Bukan sekedar itu. Tetapi silakan teman-teman ucapkan, sampaikan, ya, amal-amal baik yang sudah pernah teman-teman kerjakan. Maka buktikan keajaibannya, dan saya sudah buktikan, dan saya sudah share kepada para jamaah, kepada para member Terapi Langit. Ya, siap dipraktekkan ya. Yang siap praktek silakan tulis siap praktek. Ya, mencairkan tabungan kebaikan. Ini Masya Allah dahsyat sekali teman-teman. Jadi teman-teman ingat-ingat ya. Ini bukti bahwa kita bisa menggunakan amal baik untuk wasilah, untuk sarana mendatangkan pertolongan Allah. Begitu ya. Nah, oke, siap praktek semua. Nanti ini hari apa nih? Ini hari Rabu bukan ya? Nah, kalau ini hari Rabu, nanti zuhur sampai asyar itu waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab untuk mendatangkan pertolongan Allah. Ya, waktu yang mustajab untuk mendatangkan pertolongan Allah hari Rabu antara zuhur sampai asyar. Jadi teman-teman nanti yang pertama ya, ada 2 waktu di sini. Azan dan iqamah. Seketika sudah azan teman-teman langsung ya di tempat sholat, kalau yang putra ya, yang kaum Adam ke masjid berdoa dengan khusyuk. Ingat-ingat ya, ingat-ingat kebaikan yang pernah teman-teman lakukan. Ingat-ingat amal baik yang pernah teman-teman lakukan, apapun itu, walaupun sepele. Misalkan sedekah kepada anak yatim hanya 10.000 misalkan. Terus kemudian bakti kepada orang tua, atau mungkin ya membantu orang di jalan yang sedang kesusahan. Atau bisa juga pagi ini, kalau teman-teman ngerasa, loh, seumur hidupku kayaknya belum pernah nih berbuat baik, pagi ini praktekan sedekah pagi ya. Sedekah pagi, kebaikan dicarikan dunia tidak habis. Tidak akan pernah habis. Allah itu tidak pelit ya. Allah itu Maha Pemurah. Ya, Allah itu Maha Pemurah. Jadi tidak akan habis. Insya Allah di akhirat mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak juga, ganti yang lebih banyak, gitu. Nah, mengurus orang tua, nah ini ya, sampai sedih luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi teman-teman ya, apa yang teman-teman lakukan di masa lalu mudah-mudahan menjadi tabungan kebaikan teman-teman, bisa dicairkan nih. Mengurus orang tua yang sudah almarhum ya, almarhumah, silakan laporkan kepada Allah, walaupun Allah sudah tahu ya. Tapi kan ini ada tuntunannya dalam hadis tadi. Ya Allah, dulu saya pernah mengurus kedua orang tuaku yang sudah lanjut usia, ya Allah. Jika baktiku kepada orang tua hanya mengharap ridhamu, ya Allah, hanya mengharap wajahmu, ya Allah, tolonglah saya harus melunasi hutang, ya Allah. Saya harus melunasi hutang, bulan ini harus dibayarkan, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, sembuhkan penyakit dengan perantara amal yang dahulu pernah saya kerjakan. Nah, seperti itu, dicairkan ya teman-teman. Ini sedang mencairkan tabungan kebaikan, dan saya sudah buktikan ya, demi Allah nanti akan dahsyat keajaiban yang teman-teman rasakan ya. Siap ya, siap praktek. Nah, teman-teman yang dirindukan surganya Allah ya, mudah-mudahan surga merindukan teman-teman. Walaupun kita rindu dalam perjalanan menuju surganya Allah, tapi surga mudah-mudahan lebih rindu kepada teman-teman semuanya. Karena apa? Karena kita selalu mempraktekkan kebaikan demi kebaikan ya. Kebaikan demi kebaikan kita kerjakan, dan ini untuk solusi masalah apapun ya teman-teman. Jadi mulai hutang, masalah rumah tangga, sakit-sakitan, kesalahan, iya. Ini topik yang berbeda ya. Ini topik yang berbeda.
Kalau mengingat kesalahan itu sifatnya adalah untuk muhasabah, untuk mengingat introspeksi. Saya sudah tuliskan di sini self reflection therapy. Ya, itu untuk muhasabah, tetapi untuk mendatangkan pertolongan Allah bukan mengingat kesalahan. Hadisnya ada, dalilnya jelas, hadis sahih, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Boleh kita menyampaikan amal baik kita dalam rangka mendatangkan pertolongan Allah. Kalau muhasabah, jelas, terus kita lakukan dalam rangka memperbaiki diri. Tetapi untuk mendatangkan pertolongan Allah, ya, yang diucapkan harus amal baik, bukan kesalahan, bukan malah dosa, ya. Nah, seperti itu. Ketika memandikan setiap pagi, nah itu bisa disampaikan, ya, memandikan orang tua, terus kemudian berbakti kepada orang tua, sampaikan, ya. Berdoanya selesai sholat atau zikir, boleh, silakan. Yang penting, kalau hari Rabu antara zuhur sampai asyar, ya. Hari Rabu sampai zuhur sampai asyar. Menyebutkan kebaikan suami pada orang tuanya. Menyebutkan kebaikan suami pada orang tuanya. Kebaikan kita sendiri. Di sini yang disyariatkan adalah kebaikan kita sendiri, ya. Bukan kebaikan orang lain kepada orang lain, tapi kebaikan kita sendiri. Untuk apa? Mencairkan tabungan kebaikan, begitu. Apapun masalah teman-teman, buktikan keajaibannya, dan itu doa rutin teman-teman lakukan. Ya, dicairkannya rutin. Doanya rutin. Antara azan dan iqamah, teman-teman siap, ya, berdoa, sampaikan kepada Allah, sebutkan amal-amal baik teman-teman, ya. Cukup, nggak usah keras-keras, jangan dalam hati juga. Diucapkan, cukup terdengar di telinga kita masing-masing, gitu. Telat baru menyimak, insya Allah belum terlambat. Kita terapi sebentar lagi, 10 menit lagi, ya. Kita terapi 10 menit lagi, kita akan bantu teman-teman dengan keajaiban Al-Quran. Nah, teman-teman yang dirindukan surganya Allah, suami kan nggak ikut grup, belum mau dia. Nah, nggak jadi masalah, tapi jangan kemudian menyebutkan kebaikan suami, ya. Kebaikan kita, yang kita sebutkan adalah amal kita. Takutnya kebaikan yang kita lakukan bukan karena Allah. Nah, maka dikasih keterangan begini, ya Allah, jika kebaikanku dulu hanya mengharap rahmatmu, ya Allah, hanya mengharap ridhomu, tolonglah saya. Jadi pakai kata-kata jika, begitu, ya. Ikut terapi hadir, Masya Allah, ya. Selamat datang teman-teman. Boleh tidak kebaikan kita telah menolong orang yang terapi syaraf gratis? Boleh, silakan disebutkan, ya, disebutkan. Viti untuk mengetahui buhul di rumah, siap, insya Allah kita segera buatkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirindukan surganya Allah, silakan teman-teman bagi yang ingin mengikuti terapi Al-Quran pada pagi hari ini, siapkan air putih matang, kalau bisa 1 galon sekalian. Terus kemudian, gimana kalau orang tua suka bicara? Iya, betul, tetap. Walaupun orang tua kita salah, ya, tugas kita itu hanya berbakti kepada orang tua. Jangan ungkit-ungkit kesalahan orang tua kita. Banyak kebaikan sampai lupa menyebutkan yang mana. Sebutkan semua, tidak jadi masalah, gitu, ya. Jangan salahkan orang tua. Jangan membentak orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra kita dilarang untuk mengucapkan uf. Kalau dalam bahasa Arab uf, ya. Kalau bahasa kita gitu. Saja nggak boleh. Misalkan contoh begini. Nah, kamu sebaiknya kerjanya di dekat sini saja, jangan jauh-jauh. Nanti kalau ibu butuh perawatan, nanti susah minta tolong sama kamu. Ibu, aku kan pingin kerja yang gajinya gede. Yang gede itu cuma ada jauh di sana, Bu, di luar kota. Nah, ini nggak boleh, teman-teman, ya. Ngomong ibu, ini nggak boleh. Ayo teman-teman yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua, dijaga lisannya, hati-hati, ya, hati-hati betul. Jangan sampai kemudian nada kita jauh lebih tinggi daripada orang tua kita. Direndahkan suaranya, walaupun kita mau ngeyel, jangan membantah. Pokoknya disetujuin dulu. Iya, Bu, insya Allah, ya, Bu, ya. Nanti saya usahakan, saya ngikut deh, pokoknya kata ibu. Begitu, ya. Jadi, kebaikan ini bisa ditabung, teman-teman. Ya. Di luar negeri cuma dengar azan yang dipakai aplikasi. Nggak jadi masalah, ya. Tidak harus mendengar azan kalau yang di luar negeri.
Nanti teman-teman pokoknya begitu masuk waktu sholat, begitu waktu sholat ini masuk, teman-teman langsung berdoa, gitu ya. Airnya dipakai cipratkan untuk jualan, insya Allah bisa. Ya, nanti kita akan bacakan air yang sudah teman-teman siapkan bisa dipakai untuk mencipratkan tempat usaha, begitu ya. Bingung hadapi suami yang selalu menolak hidayah, tidak usah menuntut orang lain, yang perlu kita rubah diri kita sendiri dulu. Kita fokus mengubah diri kita sendiri dulu, ya. Fokus mengubah diri kita, insya Allah nanti akan Allah rubah orang-orang di sekitar kita dengan caranya yang ajaib. Ketemu jodoh, silakan masuk ke grup ini ya, hubungi Kak Imah. Kalau yang ingin lunas hutang, ya silakan bisa masuk ke bimbingan bisnis dan lunas hutang. Orang tua sudah tidak ada, doakan. Ya, orang tua sudah tidak ada, doakan. Doakan dengan doa yang terbaik, gitu. Dan jadilah manusia yang terbaik, agar orang tua kita nanti bangga dengan kita. Bangga dengan kita. Bakti kita itu tidak selesai ketika orang tua meninggal. Kita tetap bisa berbakti kepada orang tua, ya. Mohon doanya agar sembuh dari gagal ginjal, insya Allah, ya. Tidak perlu cuci darah nanti, insya Allah. Semakin kalau awal-awal, kalau misalkan cuci darah silakan, tetapi insya Allah akan kita bantu ya. Akan kita bantu bagaimana caranya agar teman-teman bisa sehat dan dengarkan terapi Al-Quran pada pagi hari ini. Insya Allah 5 menit lagi. Siapkan air putih, duduk menghadap kiblat, siapkan kantong plastik atau wadah untuk mengantisipasi kalau misalkan nanti teman-teman muntah, ya, itu dimuntahkan. Karena penyakitnya itu nanti akan keluar lewat muntahan. Ibu sedang stroke 4 tahun, insya Allah dikasih air nanti ya, diminumkan dan dioles di badannya yang stroke. Sambil ini ya, masuk ke dalam grup teman-teman atau isi form. Silakan saya sematkan formnya, yang belum bergabung di grup, saya sematkan formnya ya. Bagi teman-teman yang belum bergabung di dalam grup, saya sematkan nih, hanya 30 detik, silakan diisi. Hanya 30 detik. Silakan diisi formnya, isi nama dan nomor. Isi nama dan nomor, ya. Silakan diisi formnya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan terapi gratis selama 1 bulan. Kita bantu teman-teman. Alhamdulillah mulai banyak testimoni ya. Mulai banyak testimoni sembuh dari penyakit, keluhan apapun. Masya Allah, luar biasa. Ini bukan karena saya. Demi Allah, bukan karena saya, tetapi karena Allah yang menyembuhkan. Allah yang mendatangkan keajaiban melalui ayat-ayatnya. Gabung, silakan kontak ini nomor ya. Atau isi form sebelah kiri bawah ada tulisan daftar. Yang sedang halangan, boleh. Kalau nggak bisa ngisi form, hubungi nomor ini. Yang ingin lunas hutang, silakan hubungi ini. Kalau yang sedang ada masalah rumah tangga, ya, bisa hubungi nomor ini juga. Termasuk yang sakit kronis, ya. Jangan tulis nomornya di sini, Kak. Silakan hubungi saja. Ini di screenshot ya. Silakan teman-teman screenshot layar handphonenya, cekrek, ya. Kemudian silakan dihubungi. Yang sedang sakit, silakan hubungi nomor ini. Orderan jualan saya mulai tambah, ya. Alhamdulillah. Ini ada testimoni banyak sekali ya. Banyak testimoni yang sudah merasakan dahsyatnya terapi Al-Quran, terapi langit. Semuanya atas izin Allah Azza wa Jalla. Bukan karena saya. Saya tidak memiliki apapun, saya tidak punya kekuatan apapun, saya tidak memiliki kuasa apapun. Semuanya karena teman-teman sudah berusaha, ya. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Silakan cek nanti Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, silakan teman-teman ya yang ingin dibantu dengan terapi Al-Quran gratis bisa gabung di grup atau saat ini simak ya, 3 menit lagi kita akan bacakan ayat-ayat Allah. Yang mau beli buku, iya betul. Kalau yang mau PO bukunya, ya PO bukunya itu semacam ini teman-teman. Kita tidak mewajibkan beli ya. Saya itu hanya gini loh, saya itu hanya memberikan solusi. Ya, karena banyak yang kemudian tanya materinya ada dalam bentuk tulisan enggak gitu kan, materinya itu ada bukunya enggak, ada yang suka membaca. Tapi kalau teman-teman nggak punya biaya, nggak usah beli ya, tidak usah beli ini kalau nggak punya biaya. Dan untuk masuk grup itu tidak harus beli ini hanya sebagai sebuah sarana saja ya, dan isinya pun full color, cukup menarik ya, bukan hanya sekedar tulisan dan berwarna, sehingga teman-teman insya Allah tidak akan bosan. Ini bukan buku motivasi tetapi buku berisi solusi ya teman-teman, solusi hidup yang ada 7 metode, dan salah satunya adalah metodenya ruqyah, membacakan ayat Al-Quran, begitu ya. Nah,
Dilengkapi jadi 129 ini dapat 2 ya. Satunya buku panduan, satunya buku praktek. Jadi bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Ya, ada prakteknya di sini, harus ditulis. Nanti ada sesuatu yang harus teman-teman isi di sini ya. Nah, panduannya di sini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki ini, teman-teman bisa praktek sendiri 7 metode dan bisa langsung konsultasi dengan saya ya. Baik video call ataupun nanti chat begitu ya. Dan insya Allah nanti akan saya berikan langsung solusinya dalam bentuk rekaman suara atau nanti boleh video call. Begitu ya teman-teman. Masuk ke dalam grup silakan, bisa dipilih ya. Ini grup untuk bimbingan bisnis, terus kemudian bisa untuk masalah rumah tangga dan penyakit kronis. Oh, nanti untuk pemesanan silakan hubungi Kak Novi ya. Kak Novi di sini silakan di screenshot. Kalau nanti sudah ready, itu harganya di 167. Awalnya kita mau lepas di harga 200 investasinya, tapi nanti terlalu ketinggian ya, kita tidak mau membebani teman-teman. Kalau sudah ready harganya di 167. Kalau ini ya di 129 teman-teman. Kalau masih PO, pengiriman serempak di tanggal 15 Juli. Pengiriman serentak di tanggal 15 Juli. Masih open PO ya. Ini kita cetak cuma 500 teman-teman ya. Ini sudah ratusan yang pesan, sisanya tinggal sedikit. Karena kalau nanti nunggu cetakan berikutnya, karena ada cetakan berikutnya itu agak lama lagi selesainya. Nah, jadi sebelum kehabisan teman-teman silakan PO begitu, karena ini sudah rebutan ya teman-teman. Member kita ribuan dan ini sudah rebutan, sisanya tinggal sedikit karena masih open PO, harganya masih sangat-sangat terjangkau sekali, 129.000 dapat 2. Ya, dan ini nggak wajib untuk masuk ke dalam grup, nggak wajib. Kalau teman-teman belum ada biaya, usahakan untuk makan dulu, silakan untuk kebutuhan yang lain dulu. Jangan memaksakan beli, ya, jangan memaksakan beli. Kalau yang mau COD otomatis nunggu barang ready otomatis harganya di 167, teman-teman. Gitu ya. Kalau nunggu barang ready harganya di 167 gitu. Iya, jangan dipaksakan. Kalau belum ada dana jangan dipaksakan. Ikut grup gratisannya dulu aja. Insya Allah tetap kita berikan terapi kok. Ya, tenang saja teman-teman yang nggak beli buku, kita tetap masukkan ke dalam grup dan tetap kita bimbing ya sampai masalah teman-teman tuntas. Oke, sudah jam 7 ya. Sudah jam 7, kita siap-siap terapi Al-Qur'an. Siapkan air, dekatkan ke handphone. Ya, belum masuk grup. Oke, insya Allah siang ini teman-teman akan dimasukkan ke dalam grup. Insya Allah. Mari kita siap-siap. Duduk menghadap ke arah kiblat ya teman-teman. Silakan duduk menghadap ke arah kiblat. Saya sangat lelah masuk ke dalam grup ya Kak. Insya Allah kita bahagia bareng. Kita bantu dengan terapi Al-Quran. Dan saat ini yang teman-teman yang merasa lelah luar biasa, ini hubungi Kak Novi ya untuk masuk ke dalam grup atau klik daftar. Teman-teman yang merasa lelah, yang merasa capek dengan kehidupan ini, teman-teman sudah mau menyerah dengan kehidupan ini, menyerah dengan ujian yang Allah berikan. Ayo sekarang kita tundukkan hati kita, kita menghadap kepada Allah ya. Kita sampaikan keluh kesah teman-teman. Sampaikan keluh kesah teman-teman kepada Allah, sampaikan. Kalau perlu, kalau mau menangis silakan keluarkan. Jangan ditahan teman-teman. Sampaikan kepada Allah bahwa kita butuh Allah. Insya Allah ya. Siap. Silakan posisi tangan seperti berdoa. Seperti biasa ya. Kita akan mengikrarkan kepada Allah, ikrar pemutus ikatan jin apabila ada jin atau sihir yang mengikat atau menyerang kita. Ikuti ucapan saya, terdengar cukup keras ya, cukup terdengar di telinga kita masing-masing. Silakan tirukan ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Ghani,
Ya Mughni, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah, di kesempatan pagi yang penuh barokah ini ya Allah, saya yakinnya ya Allah, kami yakin, saya yakinnya Engkau menyaksikan kami ya Allah, Engkau mendengar tangisan kami ya Allah, Engkau mendengar doa dan permintaan kami ya Allah. Pada kesempatan pagi ini ya Allah, sayangi kami ya Allah, kasihani kami ya Allah. Hanya Engkau tempat kami meminta pertolongan ya Allah, ya Rob. Hanya Engkau ya Allah tempat meminta pertolongan. Jika tidak meminta kepadamu ya Rob, kepada siapa lagi kami meminta pertolongan ya Allah. Lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Lunasi dengan caramu ya Allah, dengan cara yang tidak kami sangka. Sembuhkan badan kami jika ada penyakit. Sembuhkan keluarga kami yang barangkali sedang sakit. Sehatkan badan kami sekeluarga. Berilah kami kesabaran ya Allah. Limpahkan kesabaran kepada kami. Luaskan hati kami. Lapangkan rezeki kami. Hujani kami dengan rezeki-Mu bertubi-tubi ya Allah, dari arah yang tidak kami sangka ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang dengki ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang zalim, yang menyakiti kami atau mengganggu kami ya Allah. Ya Rabb, jika ada gangguan sihir dan jin yang mengganggu kami, yang membuat sakit kami, walaupun itu semua atas izin-Mu ya Allah, kami berharap, kami mohon kepadamu, hancurkan sihir tersebut ya Allah. Hancurkan ya Allah sihir tersebut ya Allah dengan kekuatan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, tolong kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Bagi kami yang sedang berkonflik ya Allah, damaikan kami. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, penuh barokah. Ya Allah, ya Rabb, mudahkan kami ke Baitullah ya Allah. Kami rindu ke Baitullah ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Mudahkan kami melaksanakan haji dan umrah ya Rabb. Kami merindukan ke Baitullah ya Allah. Izinkan kami sujud di tanah haram, melihat secara langsung Masjidil Haram ya Allah. Izinkan sebelum Engkau mencabut nyawa kami ya Allah, sebelum Engkau akhiri hidup kami ya Allah, izinkan kami bertaubat. Izinkan kami menjadi manusia yang terbaik ya Rabb, menjadi manusia yang menginspirasi orang lain, menjadi manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Tiupkan ke tangan teman-teman. Kita baca bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke tangan. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan. Kemudian kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan. Terus kemudian kalau yang belum hafal ayat kursi, silahkan dengarkan saja. Kalau yang sudah hafal, mari kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan cukup keras ke tangan, ya, 3 kali. Kemudian tempelkan di dada dan perut seperti ini, ya. Sambil diusap pelan-pelan, silakan teman-teman. Sambil kita baca An-Nas sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan 3 kali ke badan kita, ke dada dan perut. Ya, terus kemudian angkat ke atas teman-teman, jangan sampai lepas ya. Angkat ke atas sampai di tenggorokan. Ucapkan bismillahi Allahu akbar, keluarlah wahai musuh Allah, ya, sambil dibatuk-batukan. Keluar wahai musuh Allah, bismillahi Allahu akbar. Langsung silakan ditepuk-tepuk ya bagian perutnya. Keluar wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah. Yang dadanya sesak silakan ditepuk-tepuk. Keluar wahai musuh Allah, bukan tempatmu ada di dalam tubuhku. Aku tidak butuh pertolonganmu. Ucapkan seperti itu. Aku nggak butuh pertolonganmu, silakan kamu keluar. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Keluar wahai musuh Allah. Silakan yang muntah, silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Yang ingin nangis silakan boleh menangis, jangan ditahan, ya. Saya tambah dengan beberapa ayat, silakan dengarkan fokus, dan saya juga niatkan membacakan ayat Allah di dalam air yang teman-teman ini ya siapkan. Suaranya tidak terdengar. Ini semuanya normal ya, bisa jadi ini ada gangguan ya, bisa jadi ada gangguan di dalam teman-teman. Telinganya digosok ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya adwallah, ukhruj ya adwallah. Silakan kamu keluar wahai jin setan musuh Allah, keluar dari tubuh, dari badan saudara kami yang sedang menonton tayangan ini. Keluar, bukan tempatmu ada di dalam badan saudara kami.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Yang muntah silakan keluarkan semuanya, jangan ditahan ya, keluarkan karena itu salah satu reaksi positif. Insya Allah keluar semua penyakitnya, ya, masalah yang ada di dalam diri teman-teman. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas ukhruj ya aduallah. Kalian tidak akan pernah sanggup menahan panasnya ayat Allah, wahai musuh Allah. Jin terkutuk, jin terlaknat, musuh Allah, silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar. Allahumma rabbana azhibil ba'sa ishi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasyak. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Silakan ya, yang sakit bagian dadanya dicabut ya, seperti gerakan mencabut. Perutnya juga yang terasa mual, silakan seperti gerakan mencabut. Ucapkan bismillahi Allahu akbar. Ya, keluar wahai musuh Allah, sambil ditepuk-tepuk ya. Ditepuk-tepuk terus kemudian cabut. Tepuk-tepuk kemudian cabut. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Ya, yang punya keluhan apapun ya silakan diusap. Bagian yang sakit silakan airnya bisa diminum. Silakan airnya bisa diminum dan teteskan ke ubun-ubun ya teman-teman ya. Airnya jangan terlalu banyak, sedikit saja, beberapa tetes ya. Terus kemudian diteteskan atau dioles di daerah ubun-ubun ya. Nah, bagian kepala sakit silakan dioles di ubun-ubun sakitnya. Bipolar, gelisah berlebihan, insya Allah ya. Yang penting rutin ya. Tim mania silakan bisa rutin mendengarkan ayat ini atau nanti bisa gabung di grupnya ya. Yang sudah muntah siapa di sini? Yang mual silakan. Ada yang muntah di sini? Sudah tidak mual lagi, sudah hadir 5 kali. Masya Allah, rajin sekali ya Bunda Ella. Alhamdulillah. Setelah ruqyah biasanya akan banyak reaksi, dan reaksi itu menandakan adanya gangguan. Ya,
reaksi itu menandakan adanya gangguan jin atau sihir. Yang muntah, insya Allah setelah itu terasa lebih plong, ya kan? Sudah ikut 2 kali, alhamdulillah. Kalau masih ada gangguan, berarti ada yang salah dalam diri kita. Ya, ada yang salah dalam diri kita. Biasanya yang selalu muntah ketika reaksi ini biasanya dalam hatinya ada rasa sakit hati, ya. Ada rasa sakit hati setiap pagi dan malam. Ya. Saya live setiap pagi dan malam. Pagi itu jam 6 dan malam itu jam 20 WIB. Pagi 06 WIB, terus kemudian sampai jam 7.30. Kemudian malam ini jam 20 sampai 21.30. Kalau tidak muntah, mudah-mudahan memang tidak ada gangguan. Kalau tidak muntah, memang mudah-mudahan tidak ada gangguan, tapi belum tentu. Bisa jadi sebelum kita ruqyah, gangguan jinnya ini sudah menyingkir dulu. Dan ketika ruqyahnya selesai, mereka balik lagi. Nah, maka yang paling penting adalah bukan sekedar mengikuti live ruqyah, ya, tetapi bergabung di grup, dan grupnya gratis. Ikut sendawa. Kalau sendawa, betul. Sendawa ini termasuk, ya. Sendawa ini termasuk gangguan jin dan sihir. Saya sematkan, ya, formulir, silakan teman-teman bisa isi, ya, hanya 30 detik di sini. Hanya 30 detik, silakan teman-teman isi, ya, ini untuk bisa bergabung di grup terapi gratis selama sebulan. Nanti dipandu oleh tim saya, bagaimana teman-teman agar bisa bahagia, agar teman-teman nggak baperan, nggak tersinggungan, nggak mudah nangis, ya. Walaupun banyak orang yang menyakiti, kita slow, kita malah happy, kita malah bahagia, masuk ke dalam grup, ya. Jamaah tidak mau diberangkatkan, ya. Oke, yang ingin curhat, konsultasi apapun, ya, bisa hubungi tim saya dulu, silahkan di sini, ya. Kalau yang ingin pesan bukunya, Open PO, buku terapi langit seperti ini, ya. Buku terapi langit, silahkan bisa hubungi Kak Novi untuk pemesanan. Ini ada 7 metode, ya. Ada 7 metode yang bisa kita terapkan, dan salah satu metodenya ini adalah Al-Quran. Terapi Al-Quran ini hanya satu bentuk metode saja, ada total 7 metode. Ini tidak wajib, ya, teman-teman. Tidak wajib beli bukunya. Ini sekedar menjawab permintaan banyak orang yang ingin memiliki buku saya. Ini tulisan saya print sendiri. Ini tulisan saya berisi 7 metode terapi yang insya Allah bisa menjemput keajaiban, gitu, ya. Semoga sakit gigi sembuh. Kalau sakit gigi silakan airnya diminum, kemudian diusap di bagian pipi, ya, diminum. Terus untuk mandi, begitu. Mau gabung grup, ini ada kontak, silakan di screenshot dulu teman-teman, ini, ya. Layarnya di screenshot, terus kemudian teman-teman nanti silakan hubungi Kak Novi, ya. Setiap mengikuti selalu menangis. Nah, itu ada ini ganjalan dalam hati pasti, ya. Ya, ada sesuatu yang dipendam. Ada sesuatu yang membuat sakit hati. Ingat dengan orang-orang yang menyakiti, menzalimi, belum memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hati, ya. Ini akan mengundang gangguan. Barusan ikut ruqyah, alhamdulillah, ya. Silakan bisa di-follow, ya. Silakan bisa di-follow akun saya untuk bisa mendapatkan ini notifikasi setiap kali saya live, ya. Baru ikut pertama, ya, banyak sekali reaksi yang dirasakan oleh teman-teman semuanya. Itu semuanya merupakan efek, insya Allah efek positif, ya. Nyembuhin jerawat pakai doa Bismillahirrahmanirrahim ardina. Nanti akan saya share. Sudah ada VT-nya, ya. Sudah ada VT-nya, silakan dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. HP-nya diarahkan ke panci tempat penampungan air, boleh. Silakan yang belum masuk grup, ini, ya, saya sematkan formnya. Silakan hanya 30 detik, ya. Chat langsung dibalas, insya Allah nanti saya sampaikan ke tim supaya cepat balas chatnya. Setiap mau Jumatan terasa mual. Nah, ini hati-hati, ya, bisa jadi kena serangan jin atau sihir, gitu. Ini silakan diisi, tinggal 10 detik lagi. Ini form untuk masuk ke dalam grup. Yang belum masuk grup bisa kontak ini, ya, sesuai gangguannya. Kalau teman-teman punya masalah rumah tangga, kemudian sakit kronis, ya, ini silakan bisa hubungi nomor ini. Kalau ingin lunas hutang, kita bantu dengan bimbingan bisnis, insya Allah, ya, kita bantu. Ini yang kedua, muntah-muntah, kesedak di leher, ya, silakan diurut sepertinya, di leher diurut. Kalau yang masih terganjal di tenggorokan,
sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Diurut seperti ini, Bismillahi Allahu Akbar. Seperti gerakan mencabut ya. Setelah diurut, cabut. Bismillahi Allahu Akbar. Seperti ini. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tangan kebas, ditepuk-tepuk. Tangan kebas, ditepuk-tepuk ya. Bismillahi Allahu Akbar. Masalah anak, ya masalah anak bisa kontak. Silakan, masalah anak bisa dikontak. Dari awal, ya menangis itu ada ganjalan dalam hati. Mungkin selama ini merasa disakiti, merasa dizolimi. Jiwa kita itu butuh makanan, teman-teman. Bukan hanya badan kita, ya. Bukan hanya badan kita yang butuh makanan. Hati kita, jiwa kita itu butuh makanan. Makanannya itu adalah dengan baca Al-Quran. Makanannya itu adalah sholat. Makanan hati kita. Mungkin barangkali teman-teman yang reaksi ya. Barangkali selama ini kita nggak pernah baca Quran. Ayo ya, diakui saja. Nggak pernah baca Quran, terus kemudian sholat sering ditunda, malas luar biasa, atau barangkali bolong-bolong. Ini yang kemudian membuat jiwa kita itu nangis. Ketika mendengar makanannya nih dihidangkan, makanannya adalah Al-Quran, ya, dihidangkan. Jadi belum tentu ini gangguan jin ya. Ini jiwa kita menangis, rindu dengan Al-Quran, rindu dekat dengan Allah, begitu. Nah, maka teman-teman, ayo yang ingin bebas dari gangguan sihir, gangguan jin, ya, punya benteng yang luar biasa kuat, ya, benteng yang luar biasa kuat, baca Al-Quran, tegakkan sholat, ya, baca Al-Quran, tegakkan sholat. Sholat di awal waktu, insya Allah luar biasa, jadi benteng. Sebetulnya bukan jin yang kuat ya, bukan sihirnya yang kuat, tapi kitanya yang lemah. Kita yang lemah. Karena apa? Kita nggak punya benteng. Kita nggak punya benteng perlindungan. Banyak juga penyakit ain ya, dari orang yang iri terhadap kita, orang yang dengki, ingin kenikmatan yang kita alami itu hilang. Itu banyak orang seperti itu di sekitaran kita. Maka harus kita bentengi dengan sholat dan membaca Al-Quran. Begitu ya. Sudah 2 kali selalu muntah, lagi pusing jadi malas mau sholat. Kalau pusing boleh sholat sambil duduk, tapi sholat itu wajib. Jadi begini teman-teman ya, saya akan menggambarkan dengan sebuah gambaran ya. Misalkan ini agama teman-teman ya. Ini agama, di dalamnya, ini terakhir sebelum kita tutup ya. Ini ada hikmah luar biasa tentang sholat. Ini agama teman-teman. Ini agama dan nasib teman-teman, keselamatan teman-teman ada di sini. Agama dan keselamatan teman-teman ada di sini. Nah, rukun Islam ya. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam, yang ingat rukun Islam ya. Ada 5 ya. Islam itu landasannya 5. Yang pertama adalah syahadat. Ya, ini disimak, ini luar biasa. Ini agama dan nasib kita ada di dalamnya. Rukun Islam ada 5, syahadat. Terus kemudian sholat. Kemudian zakat, ya. Puasa. Kemudian haji dan umroh jika mampu, ya. Haji bagi yang mampu, begitu ya. Yang 5. Nah, ini kelima pondasi ini kita pegang. Kita untuk memegang agama. Kuat ya. Kalau semuanya dilaksanakan, ini kuat. Agama terpegang kuat, nasib kita jelas. Ya, terpegang kuat dalam jaminan Allah. Ini tadi ingat, ini apa? Ini haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak apa-apa, ya. Misalkan kita nggak mampu, lepas nih. Masih terpegang nggak? Nasib kita, agama kita masih terpegang. Ya, masih terpegang kuat. Karena walaupun haji belum mampu tidak jadi masalah. Karena kita belum mampu, tapi agama masih terpegang, nasib kita masih dijamin oleh Allah. Terus kemudian tadi, puasa Ramadan memang wajib, ya. Tetapi kalau belum mampu, misalkan karena hamil, ya, atau mungkin karena uzur sakit, maka boleh diganti di lain kesempatan, artinya fleksibel. Nah, agama masih terpegang, teman-teman. Terus kemudian berikutnya, zakat. Zakat itu tidak wajib, ya. Wajib bagi yang mampu berzakat, keluarkan. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, dan lain sebagainya, ya. Maka kalau kemudian kita belum sanggup mengeluarkan zakat karena mungkin belum mampu, ya. Nah, maka ini lepas, tetapi agama masih terpegang, nasib teman-teman masih terpegang di sini, masih kuat. Tetapi kalau ini tadi ingat apa? Sholat.
Kalau sholat sudah tidak dijalankan, teman-teman. Kalau sholat sudah tidak dijalankan, kita lepas. Ya, jatuh agama. Jatuh agama. Nasib kita sudah tidak jelas. Ya, nasib kita sudah tidak jelas. Jadi, ini kalau dilepas, ini sholat ya. Kalau dilepas, maka sudah. Nasibnya nggak jelas. Ya, terus kemudian agama kita lepas. Nasib kita nggak jelas. Nah, maka ini yang paling wajib ya, sholat begitu. Gitu. Kalau syahadat jelas ya. Ini maka syahadat harus diiringi dengan sholat. Begitu teman-teman ya. Begitu teman-teman, kantong plastik tadi untuk yang reaksi. Barangkali mual muntah. Gitu ya. Oke, siap. Insya Allah saya buatkan VT-nya. Nah, lelah dengan tekanan batin yang dialami. Perlu masuk ke dalam grup. Silakan teman-teman yang lelah dengan tekanan batin, masuk ke dalam grup. Kita akan belajar bahagia. Kita akan belajar bahagia. Kita akan belajar bahagia, ya. Kita belajar bahagia di grup, insya Allah luar biasa nanti teman-teman yang merasakan kebahagiaan. Yuk, sebagai penutup kita tutup dengan kebahagiaan ya. Kita tutup sesi ini dengan kebahagiaan, siap? Kita senang-senang dulu. Tadi habis nangis, sekarang kita senyum-senyum. Biar siapa di sini yang siap bahagia? Katakan saya siap bahagia. Tulis ya. Saya siap bahagia. Saya siap bahagia. Tulis. Saya siap bahagia. Tulis. Ya. Saya siap bahagia. Tulis. Oke. Sekarang, ini sebelum kita tutup, kita praktek senam otak seperti biasa. Kemarin sudah kita praktekkan. Barangkali di sini banyak yang baru ya. Banyak yang baru gabung. Kita senam otak. Kita terapi otak kita agar otak kita bahagia. Ya. Agar otak kita bahagia, taruh HP-nya, taruh handphonenya di meja atau kasih sandaran apa begitu. Ya, tangan jangan pegang apa-apa. Tangan jangan pegang apa-apa. Ya. Tangan jangan pegang apa-apa. Ya. Tangan jangan pegang apa-apa. Kita praktekkan ya. Ini bagi yang belum praktek ya. Ini yang bagi yang belum praktek. Kita buktikan kekuatan kata-kata nih. Kita buktikan kekuatan kata-kata. Siap ya? HP-nya ditaruh silakan. Terus kemudian tangan bebas ya. Jangan pegang apapun. Sudah ditaruh ya. Boleh duduk, boleh berdiri. Silakan. Duduk saja nggak apa-apa. Kita buktikan kekuatan kata-kata. Ini bagi yang belum praktek. Kemarin kita sudah praktekkan. Genggam tangan kanan. Ya. Ini tangan kanan saya. Mungkin di situ kelihatannya tangan kiri ya. Tapi ini aslinya tangan kanan. Genggam tangan kanan kita. Terus kemudian luruskan ke depan. Ini bagi yang belum praktek. Kalau mau praktek lagi kemarin, sekarang mau praktek lagi boleh. Luruskan ke depan, ya. Luruskan ke depan silakan. Terus kemudian kita ucapkan kepada tangan kita. Ikuti ucapan saya, ya. Ikuti ucapan saya. Wahai tangan kananku. Wahai tangan kananku, ikuti ya. Dengan penuh keyakinan. Kamu adalah milikku. Kamu harus mengikuti apa perintahku. Ucapkan kepada tangan kanan kita. Kamu harus ikut apa kataku. Kamu harus semakin panjang. Perintahkan tangan kanan kita untuk semakin panjang. Kamu harus semakin panjang. Kamu harus semakin panjang. Jauh lebih panjang daripada tangan kiriku. Ya, jauh lebih panjang daripada tangan kiriku. Kemudian silakan dipukulkan lebih panjang, semakin panjang. Praktekkan ya teman-teman. Lebih panjang, semakin panjang, semakin panjang, jauh lebih panjang, semakin panjang. Terus pukul-pukulkan. Sekaligus ini olahraga tangan. Semakin panjang, 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 semakin panjang. Silakan dibandingkan dengan tangan kirinya. Ya, silakan diukur dibandingkan dengan tangan kirinya. Langsung, silakan diukur dibandingkan dengan tangan kirinya, teman-teman. Apa yang terjadi? Yang berhasil jangan ngakak ya. Yang berhasil jangan ngakak, jangan heran, ya itulah kekuatan sugesti, itu ya. Yang berhasil jangan ngakak, jangan ketawa sendiri nanti. Yang berhasil jangan ngakak nanti suaminya kaget, heran gitu ya. Ini istriku sejak main TikTokan kok ketawa-ketawa sendiri nih, kenapa gitu. Oke, semakin panjang. Ada yang komentar gimana cara balikinnya.
Tenang ya, itu hanya sebuah sugesti. Nah, itulah kekuatan kata-kata ya, teman-teman. Itulah kekuatan kata-kata. Kalau teman-teman meyakininya, maka terjadi begitu. Kalau teman-teman meyakininya, maka terjadi. Ya, maka teman-teman, kalau ingin bahagia, ucapkan ke dalam diri kita, saya semakin bahagia. Saya semakin bahagia. Saya semakin bahagia. Bukan saya kalau nggak bahagia. Ya, bukan saya kalau nggak bahagia. Saya semakin sabar. Ya, pada ngakak ya. Oke, semakin bahagia ya. Semakin bahagia beneran. Ya, saya sabar, saya bahagia. Allah melimpahkan kesabaran. Allah melimpahkan kebahagiaan kepada saya. Lah kok jadi panjang banget? Iya, itu kita sedang belajar bahagia. Udah ngakaknya udah dulu gitu ya. Nanti ketahuan orang tuanya, ketahuan suaminya malah heran begitu. Setiap hari saya online jam 6 pagi sampai jam setengah 8. Ini sudah kebablasan sebenarnya. Dan malam jam 20 ya. Jam 20 sampai jam 21.30. Oke, terakhir nih. Kita senam otak. Ya, senam otak. Ini sebagai penutup. Silakan tangannya seperti ini. Silakan tangannya seperti ini, ikuti. Ya, ini bikin ngakak juga nih. Kemudian jempol keluarkan. Kemudian kelingking keluarkan. Telat masuk nggak apa-apa, nanti malam kita on lagi. Nanti malam kita on lagi jam 20. Sudah kayak gini, ikuti ya. Pertama genggam dulu. Pertama gini ya, genggam, dibalik. Keluarkan jempolnya. Keluarkan kelingkingnya. Terus kemudian diganti dengan cepat. Set. Nah gitu, bisa nggak? Set. Kalau mau cepat gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan gini ya teman-teman ya. Bukan gini ya. 1, 2, 3. Ini senam otak ya. Ini senam otak. Walaupun yang kerja tangan kita, tapi otak mikir. Begitu ya. Lebih cepat silakan. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Jangan ketawa-ketawa sendiri. Ya, nanti dikira miring gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, saya suka bercanda begitu ya. Bisa, oke, alhamdulillah. Level 2. Ini 2, ini tembak. Ya, ini 2, ini tembak. Silakan diganti langsung. 1, 2, 3, 4. Nih saya pelan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malah jadi kram. Iya, pelan-pelan nggak apa-apa gitu ya. Pelan-pelan nggak apa-apa. Nah, ini terakhir nih. Terakhir gerakan ya. Ini pukul. Yang satunya maju mundur. Ya. Jadi gini. Ini pukul, ini maju mundur. Ya. Ada yang bisa praktek? Jangan ketawa-ketawa sendiri ya teman-teman ya. Terus dibalik. Ini maju mundur, ini pukul. Malah jadi ketawa. Oke teman-teman, itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, bisa malah bukan gini ya. Bukan gini loh. Bukan gini juga, tapi ini pukul, ini maju mundur ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Selamat berbahagia, selamat menjemput kebahagiaan dunia akhirat. Semangat buat teman-teman ya. Kita ketemu nanti malam ya. Ketemu nanti malam jam 20 sampai 21. Amin ya rabbal alamin. Saya tunggu teman-teman masuk ke dalam grupnya. Yang belum masuk ke dalam grup silakan bisa isi form. Sukses dunia akhirat teman-teman. Mudah-mudahan Allah lunasi hutang teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan keluarga teman-teman sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan rizki berlimpah, dapat rumah mewah, bisa pergi ke Mekah. Ya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Aduh, jatuh lagi. Gimana ini caranya? And now.